Shalom, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam rangkaian persekutuan doa kita. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Engkau memberi kesempatan lagi kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, yang menolong kami semakin memahami dan mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Berkati kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan dan jemaat yang akan merenungkan, mendengarkan, semuanya kami di dalam kasih dan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 17 sampai 25. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Sampai sejauh itu kita sudah membaca firman Tuhan, dan kita melanjutkan minggu lalu bagaimana tanda-tanda mujizat itu juga terjadi melalui pelayanan para rasul. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak orang yang memberikan responnya, sampai yang sakit, yang diganggu roh jahat pun juga banyak yang disembuhkan. Nah, di dalam pasal ini yang kita baca, rupanya kita mengetahui bahwa rasul-rasul yang melayani itu kemudian ditangkap. Singkat cerita, mereka ditangkap. Tetapi kita akan mempelajari bagaimana tanda ajaib itu juga terjadi di dalam kehidupan para rasul. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita masuk pada bagian ini, saya ingin memberikan penekanan buat kita semua. Apa saja yang kita lakukan, orang-orang pasti ada mungkin yang tidak peduli, ada juga yang peduli,
Ada yang memberikan reaksi begitu hangat, tapi ada yang juga reaksinya iri. Dan mungkin dengan hal baik yang kita lakukan itu, mereka merasa terancam. Nah, kita memperhatikan di dalam bagian ini. Kita akan melihat dulu reaksi dari imam besar dan pengikut-pengikutnya. Dalam ayat 17, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nah, reaksi secara khusus dan di sini sangat ditekankan ialah mulai imam besar dan pengikut, ya, kelompok mahkamah agama atau orang-orang pemimpin-pemimpin agama, dan orang-orang yang paling ditekankan di situ di dalam ayat 17 itu orang-orang dari mazhab Saduki. Dan kita tahu bahwa di sepanjang kisah para rasul ini orang-orang Saduki itu sering tidak senang. Bahkan mereka sangat apa yang mereka percaya dan yakinkan tentang orang mati tidak dibangkitkan dan berbagai hal-hal lainnya, itu mereka merasa bahwa inilah mereka orang para rasul ini harus dilawan. Nah, yang menarik dari bagian ini sebenarnya yang menjadi alasan yang sangat kuat ialah sangat iri hati. Bapak Ibu, kita melihat bagian ini sebenarnya satu hal yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan, di dalam gereja, pelayanan apa saja, misi dan sebagainya, seringkali terjadi iri hati. Dan kita lihat di sini adalah para imam besar dan pengikutnya yang iri hati, pemimpin-pemimpin agama. Dan hal itu sebenarnya tidak dapat kita mungkin kita berpikir bahwa bagaimana mungkin seorang pemimpin agama ada iri hati. Tapi inilah kedagingan. Kita diperhadapkan bahwa di dalam pelayanan ada orang-orang yang melayani demi keuntungan materi. Ada juga yang melayani dengan motivasi supaya dia dipuji, dia dihormati. Atau mungkin ada hal-hal yang bersifat politis atau pengaruh-pengaruh di dalam hal itu yang sangat diharapkan. Nah, ketika para rasul itu memberitakan kebenaran, ketika para rasul itu juga membuat mujizat, adanya di mana dikatakan Tuhan sama dengan para rasul dan bahkan apa yang mereka lakukan karena mereka sungguh-sungguh dipenuhi dengan roh. Mereka dipenuhi dengan kuasa Allah. Nah, iri hati. Dan tentu banyak alasan, tetapi bagi kita saat ini kita perhatikan para pemimpin agama itu merasa terancam. Merasa bahwa orang-orang para rasul ini telah mempengaruhi banyak orang. Dan bisa jadi itu juga akan mempengaruhi pelayanan ataupun kehidupan imam besar dan orang-orang mazhab Saduki secara khusus. Dalam golongan mereka tentu berjuang sebanyak mungkin mempengaruhi orang dengan ajaran mereka. Nah, apa yang terjadi ini selalu kita juga hadapi sekarang. Tidak jarang di dalam gereja, di dalam pelayanan itu terjadi iri hati. Yang senior iri hati dengan yang junior. Hamba Tuhan yang sudah lama kepada hamba Tuhan yang baru. Sebaliknya, ada yang punya karunia baik, bisa berkhotbah dengan lebih baik, iri hati. Kepada orang-orang yang misalnya melayani di bidang-bidang tertentu, yang berpengaruh dan begitu disenangi, iri hati. Tapi di sini memberikan landasan bagi kita untuk menyadari bahwa iri hati itu bisa terjadi, bisa ada di kalangan para pemimpin agama. Dan yang paling menarik ialah mereka segera bertindak. Iri hati mereka itu nampak jika mereka dikatakan bertindak karena iri hati. Ayat 18, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan ke dalam penjara kota. Mereka punya kuasa.
Mereka punya pengaruh, punya semacam tanggung jawab yang besar. Apalagi pengawal bait Allah. Bila terjadi kekacauan di bait Allah, tentu mereka harus segera mengambil keputusan. Nah, tindakan yang mereka landasi adalah berdasarkan dari hati, dan mereka langsung menangkap dan kemudian memasukkan ke dalam penjara kota. Karena waktu itu sudah gak malam dan tentu urusan-urusan yang bersikap hukum lainnya harus diurus besok harinya. Yang penting mereka harus ditangkap dulu, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, apa yang dihadapi para rasul ini juga menjadi satu hal yang harus direnungkan bagi kita semua yang melayani. Memang mengiring Yesus, mengikut Yesus, melayani, memberitakan kebenaran, dan apa yang diingatkan bagi para rasul, salah satu ialah mereka akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dan tantangan itu bukan saja dari lingkungan sekitar, tapi orang-orang yang justru orang-orang yang sangat berpengaruh. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, menghadapi tantangan seperti ini, para rasul tetap siap sedia. Nah, kita melihat ketika mereka memasukkan penjara, ada hal yang menarik di situ. Ayat 19, tapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup kepada orang banyak. Ya. Mereka di penjara, dan malam-malam tentu mungkin mereka istirahat. Tapi ada seorang malaikat Tuhan, ya. Seorang malaikat Tuhan membuka pintu. Ini bisa dilakukan. Kalau Tuhan yang melakukan, tidak ada yang mustahil. Nah, yang menarik ketika banyak orang mungkin tidak terlalu penting ini, tetapi bagaimana Tuhan menyuruh malaikatnya, atau ada yang mengatakan ini ada seorang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi datang untuk membuka, yang menarik, membuka pintu penjara, membawa mereka keluar. Dari sisi ini tentu kita bilang mustahil. Penjaga-penjaga ada di depan pintu, dan bagaimana mungkin? Tapi ketika penjaga-penjaga itu tertidur, orang ini bisa membuka. Dan ketika dia membuka gembok mungkin ya, atau yang mengunci itu, semua bisa dilakukan. Dan bahkan kita lihat bahwa dia membawa keluar. Tidak ada yang terjaga. Menarik, mereka sudah keluar. Dan ada perintah penting. Para rasul saat itu yang keluar itu dikatakan pergilah, berdirilah, ayat 20, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup kepada orang banyak. Nah, ini untuk apa mereka dibebaskan? Kita melihat bahwa ada tujuan. Tujuan yang terpenting adalah seluruh firman itu harus mereka beritakan. Pergilah. Perintah itu tetap buat mereka. Pergilah. Kemudian berdirilah di bait Allah. Bait Allah adalah tempat yang paling tepat untuk mereka menyampaikan kebenaran. Di situlah banyak orang akan mereka temui, dan banyak orang akan melihat. Dan itulah kesempatan yang terbaik. Saat itu ialah mereka berdiri di bait Allah dan memberitakan. Beritakan. Apa yang disampaikan oleh Yesus buat murid-muridnya terus digemakan, terus dikobarkan. Sehingga mereka punya semangat tidak menyerah. Mereka bahkan punya semangat yang berkobar-kobar. Baru dimasukkan penjara. Tetapi mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk melepaskan dan juga meneruskan firman yang hidup.
firman yang hidup. Penekanan di sini menarik sekali karena firman yang disampaikan itu hidup dan bahkan itu yang sanggup mengubah orang yang paling jahat menjadi baik, mengubah hati yang keras. Firman yang hidup itu kepada orang banyak. Nah, apa yang kita lihat? Rasul-rasul tetap seperti saya katakan lalu konsisten dengan apa yang menjadi misi mereka. Ketika mereka dibebaskan mungkin, wah kita bebas, kita bisa melakukan apa saja. Tetapi mereka bebas dengan perintah itu. Ketika mereka bebas berarti mereka tetap melanjutkan apa yang menjadi misi mereka. Yang Tuhan sudah taruh di hati mereka. Yang Tuhan sudah berikan bagi mereka untuk mereka terus kabarkan, beritakan. Ya Bapak Ibu, kita melihat mereka mentaati. Ayat 21 dikatakan, mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Ya, mereka mentaati. Penting sekali di dalam pelayanan rasul-rasul ini mengajar kita untuk taat dalam situasi dan kondisi apapun. Siapakah para rasul yang mungkin saja hati saat itu sudah mulai gentar dengan ancaman? Mereka diancam dan sekarang mereka dimasukkan dalam penjara. Tapi ketika mereka dilepaskan, mereka taat. Ketaatan kita di dalam melayani Tuhan, di dalam memberitakan kabar keselamatan, itu sangat penting. Tidak ada alasan. Memang seringkali kita permisif ya. Aduh, saya lagi kondisi ini, saya lagi kondisi ini dan sebagainya. Ketaatan kepada Tuhan di dalam memberitakan Injil itu tidak pandang situasi. Nah, ada banyak orang sekarang mungkin sedang menghadapi pergumulan-pergumulan berat. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, inilah kesempatan, tidak pandang situasi apapun, kesempatan untuk memberitakan tentang firman yang hidup, tentang Yesus Kristus. Nah, apa yang menarik dari bagian ini? Ketika mereka tetap mulai mengajar ya, mereka masuk ke dalam bait Allah, mulai mengajar di situ. Nah, tapi di bagian lain, kita perhatikan, imam besar dan pengikut-pengikut menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua jemaat, ya. Itu mulai sidang khusus, yaitu mahkamah agama para majelis tua-tua bangsa Israel. Dan ketika mereka berkumpul untuk membicarakan, itu merupakan hal yang sangat penting dan bahkan satu sidang yang menentukan apa yang diperhadapkan pada orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Berkumpul. Mereka berkumpul dan menyuruh mengambil rasul-rasul itu. Dan singkat cerita kita tahu bahwa pejabat-pejabat datang dari penjara tidak menemukan rasul-rasul itu. Kami mendapati penjara terkunci. Dengan sangat rapi, semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ya, secara protokol mungkin diatur ya, semua orang yang sudah berkumpul untuk siap, para pemimpin agama, tua-tua bangsa Israel akan melakukan sidang. Nah, kita akan melihat ketika orang mengatakan bahwa itu yang di penjara tidak ada. Nah, tidak menyangka kan? Ayat yang ke-24, ketika para pengawal bait Allah itu dan imam-imam kepala mendengar laporan, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Ya, kita tahu dalam situasi seperti itu,
apa yang mereka sebagai pemimpin agama dan kemudian menjebloskan rasul-rasul itu ke penjara dan kemudian tidak ada. Berbagai pikiran dan kecemasan yang mereka, wah ini bagaimana ini? Masing-masing mungkin saling mempersalahkan para penjaga, tapi penjaga juga tidak tahu. Dan kemudian pintu-pintu itu masih terkunci rapi. Kan nggak masuk akal kan? Dari mana mereka keluar? Apakah ada lubang untuk keluar? Cemas. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kata, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Nah, dari kisah ini secara khusus kita mau belajar bagaimana para rasul sudah mulai menghadapi hal-hal yang bukan saja teror, ancaman, tetapi mereka langsung mengalami dan merasakan tindakan-tindakan yang secara mental, kekerasan, tetapi hal yang bisa menjatuhkan semangat mereka ialah ketika mereka dimasukkan penjara. Ada orang-orang yang dimasukkan dalam penjara, mungkin sadar dan perbaiki kelakuan. Tetapi para rasul tidak ada kesalahan mereka yang melakukan kejahatan. Yang mereka lakukan adalah mereka memberitakan tentang Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Apa yang mereka beritakan itu mendapat respon memang. Dan bukan hanya berita keselamatan itu memberikan jalan keselamatan bagi orang-orang banyak. Mereka juga melihat mujizat-mujizat yang dialami orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang diganggu roh jahat bisa dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tapi yang sangat penting untuk kita pelajari bahwa rupanya pelayanan, pemberitaan Injil, dan hal yang dilakukan demi Tuhan ada saja yang akan menentangnya. Dan tantangan ataupun yang menentang di sini adalah para pemimpin agama, imam besar. Imam besar yang seharusnya menjadi teladan, menjadi orang yang merespon baik. Ternyata dia dengan pengikut-pengikut mazhab Saduki itu sangat iri hati. Nah, kita di sini belajar di dalam pelayanan apapun, siapapun, para pemimpin dari tingkat sinode, klasis dan sebagainya, itu masing-masing mendapatkan tanggung jawab daripada Tuhan. Tapi ketika para pemimpin itu penuh dengan iri hati, maka mereka akan melihat pelayanan itu sebagai saingan. Para hamba Tuhan akan bersaing dengan tidak sehat dan bahkan dengan cara-cara yang licik. Bahkan sampai yang kejam sekalipun seperti ini. Para imam besar mazhab Saduki memang berbeda ajaran mereka ataupun apa yang mereka yakinkan. Secara khusus memang bicara tentang kebangkitan orang mati. Dan itu tentunya bagi mereka satu hal yang mengakar di dalam diri mereka. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Dan para rasul dengan penuh semangat memberitakan Yesus yang bangkit dan memberikan pengharapan. Dan yang timbul justru iri hati. Ini kita tahu apa yang timbul dari hati terus berbuah dan kemudian timbul dalam tindakan. Sebabnya kita sebagai para pelayan diingatkan. Jangan iri hati. Siapa yang Tuhan pakai masing-masing dengan bidangnya. Ada mungkin yang mengembalakan, ada yang mungkin bagian bidang pelayanan diakonia, ada juga yang pelayanan ibadah, ada juga yang mengembangkan pekerjaan Tuhan, misi di ladang, semuanya. Tapi secara khusus di bagian ini kita mendapat peringatan. Orang yang menjadi pemimpin agama pun bisa menjadi iri hati. Dan tentu ini pertanyaan besar. Bila kita iri hati dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, apakah kita dalam
sedang melayani dengan cara yang benar? Apakah kita sedang melayani untuk menyenangkan Tuhan? Ataukah kita sedang menumpuk popularitas, kekayaan, kuasa dengan pelayanan kita? Atau dengan kedagingan dan kuasa-kuasa yang secara kita manusiawi, yang duniawi, persaingan secara politis, kekuasaan, kekayaan, materi, dan sebagainya. Dan itu bisa menimbulkan iri hati. Jangan iri hati. Yang kedua, kita diingatkan bahwa Allah sanggup bekerja dalam situasi yang sulit sekalipun. Dan Allah tetap melakukan sesuai dengan rancangan Tuhan. Ketika kita ada di dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Contoh para rasul ini. Yang mungkin atau bagi mereka mereka bisa menyerah. Ya udah, apa yang terjadi, terjadilah. Tetapi di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, malam itu mereka dibebaskan. Ketika kita belajar dalam keadaan begini, apa yang manusia tutup, Tuhan bisa buka. Ketika seorang dipenjarakan, Tuhan bisa lepaskan. Cara Tuhan seringkali di luar daripada kemampuan kita untuk memahaminya. Tapi kita belajar untuk mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Dan di tengah-tengah keadaan yang sulit itu, Tuhan tetap menginginkan orang-orang yang dipakainya untuk taat. Ada perintah untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan. Para rasul di tengah-tengah kondisi mungkin ada banyak tantangan dan bahkan bisa mengecilkan semangat mereka. Tetapi perintah itu tetap, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman yang hidup kepada banyak orang. Kobarkan terus semangat pelayanan. Taatlah sekalipun di dalam keadaan yang mustahil. Tetap taat perintah Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa semangat itu, karena kita harus percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya jauh lebih besar. Sekalipun orang-orang itu berusaha untuk menjatuhkan hukuman dan tantangan. Nanti kita lihat pada perikop berikutnya, bagaimana para rasul nanti berhadapan dengan para mahkamah agama. Tetapi di sini mengajarkan kepada kita bahwa kalau Allah turut campur tangan, apapun usaha orang-orang yang mau melakukan, apakah bentuknya kejahatan, niat jahat, hal-hal yang buruk, itu dapat diatasi. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita di akhir ini, saya memang sedang mengikuti sebuah yang viral. Mungkin kita juga semua tahu tentang Joseph Paul Sam. Nah, apapun yang sedang Bapak Ibu perhatikan, tadi saya mendengarkan apa yang menjadi kerinduan di hatinya. Bahwa dia begitu ngotot untuk menyatakan apa yang menjadi keyakinannya. Terlepas dari dia benar atau salah, banyak yang soroti. Banyak yang menilainya sebagai kesalahannya karena menista agama. Ada juga yang membelanya. Tetapi poin yang saya ingin kita sama-sama ambil. Bila kita menyampaikan kebenaran, bila kita sedang menghadapi tantangan, kita akan menghadapi sebuah hal yang akan menguji keyakinan kita. Yang menguji keyakinan kita. Apakah yang sedang kita sampaikan itu adalah keyakinan yang sungguh-sungguh kita kepada Tuhan? Para rasul sampai saat itu mereka tidak mundur. Mereka tidak menyerah. Nah,
kita pun juga akan diuji iman kita. Apakah kita siap untuk taat kepada Tuhan, pergi berdiri seperti Rasul berdiri di bait Allah untuk terus mengajar orang. Mungkin karena itu kan tugas hamba-hamba Tuhan. Tentu itu lebih porsinya kepada para hamba Tuhan. Tetapi semua orang Kristen akan diberikan tanggung jawab untuk menjawab, memberitahukan keyakinannya. Nah, di tengah situasi apapun. Dan tetap lakukan dengan kemurnian, dengan kesungguhan kepada Tuhan. Tidak ada unsur-unsur mencari pujian. Tidak ada unsur-unsur di mana kita mau memperkaya diri. Karena ketika kita cari pujian, kita mau memperkaya diri, maka iri hati akan muncul. Kita mau supaya orang memuja kita, orang banyak suka kita, itu akan timbul iri hati. Dan biarlah dengan kerendahan hati, Tuhan kita mau dipakai oleh Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Biarlah situasi itu buruk, tetapi dalam situasi sulit dan buruk kita tetap percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar untuk kita. Dan di tengah-tengah kondisi itu kita tetap didapati dengan iman yang murni, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau boleh mengingatkan kami pada malam hari ini. Kami boleh bersekutu di dalam persekutuan doa. Tapi secara khusus Engkau boleh mengingatkan kami dengan kisah para rasul yang ditangkap, dipenjara, dan kemudian dilepaskan. Jaga kami Tuhan, tolong kami yang aktif dalam pelayanan sebagai para pekerja, hamba Tuhan, majelis, dan juga semua yang aktif, supaya kami memiliki hati yang murni, tidak dikuasai iri hati. Tuhan juga tolong supaya kami tetap taat, sekalipun kami harus menghadapi kesulitan. Tetap bakar semangat kami untuk menyatakan kasih Kristus, sehingga kami tidak mudah mundur, tidak goyah menghadapi setiap tantangan. Terlebih dari semua ini Tuhan, tolonglah supaya kami boleh tetap hidup di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Dan tolonglah kami semua menghadapi situasi yang sulit, menghadapi tantangan, baik itu secara jasmani maupun rohani. Kami tetap bersandar kepadamu. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.